Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini Mimin ingin bahas webcomic One Punch Man chapter 149. Nah, pada chapter kali ini kita akan melihat banyak hal menarik. Kebusukan New Heroes mulai terungkap, bahkan Metal Bat sampai dikurung di ruang isolasi karena tidak patuh. Udah jelas jika pendirian dari organisasi New Heroes tujuan utamanya bukanlah untuk membantu masyarakat cuy. Dengan invasi robot yang makin menggila, jelas ancaman dan kematian bagi para pahlawan ada di depan mata. Dan mau tidak mau, Saitama akan ikut andil terkena rencana dari New Heroes karena dia bagian dari pahlawan. Bahkan Chill Emperor pernah mengungkapkan kalau banyak dana kotor yang masuk dan hal-hal yang ilegal. Dan di webcomic kita bisa melihat sekejam apa mereka, yang ternyata di balik kejahatan yang mengancam seluruh dunia adalah pemimpin dari New Heroes. Perlu digarisbawahi kalau yang jahat hanya beberapa, bukan seluruh pahlawannya. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas webcomic One Punch Man chapter 149. Oke, di awal chapter itu kita melihat ke sebuah keadaan di kota yang dimana sangat hancur bersama dengan hero dari asosiasi pahlawan yang sedang sekarat. Ada yang berusaha merangkak, bahkan ada yang sudah tewas. Dengan keadaan yang seperti itu, salah satu hero berkata kepada temannya, mungkin sebaiknya kita serahkan saja lokasi itu kepada New Heroes seperti yang diprediksi oleh publik. Kita para pahlawan profesional biasa sudah tidak bisa berguna sama sekali. Bahkan temannya menambahkan ya, bukan hanya warga sipil, tapi sebagian besar pahlawan profesional mempercayai hal itu. Kita sudah tamat. Setelah itu, Shin pun berpindah ke gedung New Heroes yang dimana ada Tuan McCoy yang sedang berbicara dengan Mr. Fuzzy. Tuan McCoy menyampaikan jika prediksi dari Mr. Fuzzy tentang lokasi dan waktu kemunculan musuh sangatlah akurat. Berkat hal itu, para pahlawan New Heroes bisa mendahului asosiasi pahlawan dan menangani situasi dengan cepat. Tapi, apakah kau tidak bisa memprediksi kepanikan massal ini? Nah, kalau dilihat dari ekspresi Tuan McCoy yang berkeringat dingin, dia sepertinya sedikit ketakutan karena mencurigai kalau bencana ini adalah buatan Mr. Fuzzy. Dengan santainya, pertanyaan Tuan McCoy pun dijawab, tidak, apa itu saja yang ingin kau tanyakan? Dan apa ada hal yang mengganjal di pikiranmu, Tuan McCoy? Tuan McCoy bilang kalau dia mempercayai atau berharap kalau Blue akan melakukan sesuatu tentang bencana ini. Topik pun berpindah yang dimana Mr. Fuzzy baru mengingat kalau Tuan McCoy masih belum menjalani cyborgifikasi atau dengan kata lain merubah Tuan McCoy menjadi setengah robot. Mr. Fuzzy beralasan kalau itu untuk keamanan dari Tuan McCoy sendiri. Apa kau bisa membayangkan kemana arah dunia saat ini berjalan? Tidakkah kau saat ini berpikir bahwa manusia ada di kondisi saat ini? Pada akhirnya, tidak akan ada yang bisa tinggal di planet ini lagi. Jika kau takut untuk menjalani proses cyborg, kau salah. Karena lebih menakutkan untuk tetap seperti ini. Nah, perkataan Mr. Fuzzy ini menyiratkan kalau lu pengen jadi kawan gua, maka lu harus jadi cyborg dulu. Mendengar itu hanya membuat Tuan McCoy terdiam sambil berkeringat dingin hingga akhirnya dia semakin menjauh dan berkata dengan gugup, kau, benar, memang aku akan memikirkannya. Terima kasih telah meluangkan waktumu saat sibuk. Aku akan kembali bekerja. Maafkan aku. Dan ketika Tuan McCoy sudah berhasil keluar ruangan, dia pun berjalan sambil memikirkan banyak hal tentang kejadian saat ini. Meskipun aku terpesona oleh kondisi ideal dan dipindahkan ke organisasi baru yang didirikan, tapi keras kepala yang dilakukan secara sistematis itu mengerikan. Ditambah lagi perilaku beberapa pahlawan New Heroes yang aneh. Infelsina, pendiri gereja reinkarnasi dunia lain, diundang oleh Mr. Fuzzy sebagai pemimpin New Heroes. Dia menggunakan ratusan ribu pengikutnya sebagai alat propaganda untuk mempengaruhi opini publik. Demikian pula ada seorang industrialis yang juga pemimpin New Heroes, yaitu Zaidatz, seorang pria dengan aset yang sangat besar yang mengatakan sendiri bahwa dia berinvestasi besar pada New Heroes untuk mengantisipasi keuntungan masa depan. Dan terlepas dari itu, sekarang malah menjadi cyborg, Zaidatz justru menjual semua perusahaannya dan mendepositokan semua uangnya ke rekening New Heroes. Seorang pria yang dikatakan sebagai pencari uang malah memberi mereka semua kekayaannya atas nama keadilan. Dan New Heroes pun membeli sejumlah besar bahan bakar dan amunisi. Ya mungkin itu perlu untuk meningkatkan jumlah baju besi dan kualitas peralatan, tetapi pada akhirnya ada yang tidak beres. Aku tidak sengaja ikut andil dalam sesuatu yang buruk, tapi sekarang aku tidak bisa kembali ke asosiasi pahlawan lagi. Nah, melihat Tuan McCoy yang tidak setuju dengan rencana busuk New Heroes, seenggaknya dia nggak sebusuk Mr. Fuzzy lah.
Ya walaupun dia pernah berkhianat dan melakukan judi pahlawan, tapi tingkat kejahatannya tidaklah sebesar menghancurkan umat manusia. Memikirkan hal ini membuat Tuan McCoy menjadi mumet hingga akhirnya telepon dia pun berdering yang ternyata berasal dari asosiasi pahlawan. Nah, yang menghubungi Tuan McCoy adalah yang dulu pernah satu tim di asosiasi pahlawan bernama Zack. Jadi dia berniat meminta bantuan New Heroes setelah mendengar kalau Tuan McCoy menjadi eksekutif. Tapi mendengar hal itu membuat Tuan McCoy kebingungan karena harusnya pahlawan New Heroes sudah bergerak dan mereka unggul. Dan ternyata kejadian di lapangan tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Tuan McCoy. Karena Zack bilang kalau tidak ada satupun pahlawan New Heroes yang datang ke sini. Di sini itu maksudnya di mana? Dan Zack bilang kalau ada di kota A, markas besar asosiasi pahlawan. Apa kau tidak mendengar suara itu? Tuan McCoy hanya terkejut dan bilang, markas besar? Dan Zack meminta Tuan McCoy untuk menggunakan otoritasnya membantu asosiasi pahlawan. Tapi Tuan McCoy mengatakan kalau New Heroes telah memutuskan dengan konsensus bahwa kami tidak berkolaborasi dengan asosiasi pahlawan. Nah, Zack mengkoreksi kalau aku tidak meminta untuk berkolaborasi, tapi aku memintamu untuk menyelamatkan kami. Sebelum akhirnya telepon pun terputus dan suara mantan tim Tuan McCoy diakhiri dengan suara teriakan. Nah, Tuan McCoy mencoba untuk memanggil-manggil lagi sebelum kemudian datang Erimin dan Destro dari belakang dan bertanya dengan tatapan yang cukup mengerikan. Apa yang kau bicarakan dengan asosiasi pahlawan? Saud Erimin. Dengan keadaan yang sedikit gugup, Tuan McCoy pun berkata, itu adalah proposal tentang bantuan. Kau tahu jelas aku menolaknya, mereka juga sangat bingung dengan skala kerusakan oleh para robot. Awalnya Tuan McCoy ingin berkata sesuatu, tapi langsung menutup mulutnya seperti menarik perkataannya, lalu berkata, "Hei, hanya sekali ini saja, bukankah kita harus bertempur bersama asosiasi pahlawan?" Mendengar ucapan Tuan McCoy membuat Erimin curiga. Apakah kau adalah mata-mata dari asosiasi pahlawan? Jelas Tuan McCoy pun semakin gugup dan bilang, tentu saja tidak. Aku hanya ingin mendengar pendapatmu. Kau bisa mendengar percakapan yang baru saja kulakukan karena aku adalah orang yang berhati-hati dan secara otomatis merekam semua panggilanku. Erimin dengan wajah tersenyum bilang, aku mengerti. Lalu tangannya seperti mendekati Tuan McCoy yang ternyata Erimin hanya memegang pundak dari Tuan McCoy, tapi Tuan McCoy hanya bisa terdiam merinding. Lalu Erimin pun berkata, aku lega karena ini bisa saja serangan yang dilakukan oleh asosiasi pahlawan. Tuan McCoy hanya bisa membenarkan ucapan Erimin karena dia benar-benar ketakutan. Hingga akhirnya Destro pun mengakhiri percakapan mereka berdua dengan mengajak Erimin masuk posisi lalu meninggalkan Tuan McCoy sendirian. Tuan McCoy di sini menjadi kebingungan karena dia hanya ingin menyeruput nikmatnya kemenangan dari kejauhan dengan aman. Tapi Mr. Fuzzy adalah diktator dengan ideologi yang sangat diskriminatif. Dan aku tidak percaya bahwa dia adalah cucu dari si Babawa yang membantu kita dengan ramalan tanpa imbalan. Keputusannya yang tidak membantu asosiasi pahlawan ini menunjukkan jika mereka akan memutus apapun dan siapapun yang tidak menguntungkan. Itu termasuk aku. Tapi Tuan McCoy tidak hanya tinggal diam. Dia ingin melakukan sebuah tindakan pencegahan sebelum mereka mengambil alih hidupnya. Hingga akhirnya Tuan McCoy pun berlari untuk berjuang sekuat tenaga menyelamatkan diri. Jangan meremehkan kecerdasanku yang telah kulatih di asosiasi pahlawan. Setelah itu, Shin pun berpindah ke tempat pelatihan dari Darkseid bersama murid-muridnya. Di tempat itu ada petugas New Heroes yang meminta Darkseid untuk menyerahkan muridnya yang telah diperkuat secara khusus. Tapi Darkseid menolak karena dia menganggap kalau muridnya ini masih belum mampu untuk terjun ke medan perang. Bahkan jika mereka mempunyai bakat, tapi mereka masih belum mempunyai pengalaman. Jadi jika kita mengirim mereka sekarang, bisa saja mereka kehilangan nyawa. Tapi petugas New Heroes membantah kalau mereka juga tentu menyadari resikonya, itulah sebabnya ada permintaan untuk pekerja sukarelawan. Nah, bukannya mendengarkan gurunya, yaitu Darkseid, tapi murid-muridnya justru bilang kalau kami ingin bertarung. Kau itu terlalu protektif, dan apakah kau akan membuat kami latihan sepenuhnya? Lagian kami juga memiliki baju tempur. Dengan sedikit gundah, Darkseid tetap menolak usulan itu sekalipun para muridnya mau bertarung. Kesal karena masih dilarang, salah satu murid pun mengeluarkan unek-uneknya kalau semua hal seperti keselamatan yang utama, pemeriksaan mental, dan kurangnya pengalaman, itu semua sangat menjengkelkan. Jadi jangan samakan aku dengan orang sepertimu yang selalu takut. Kau pengecut. Pada akhirnya murid ini pun menjadi angkuh dengan berkata, jika bakat kami jauh melampaui dirimu.
Darkseid memang mengakui hal itu, tapi menurutnya itu berkat alat pertumbuhan New Heroes dan minuman nutrisi khusus. Tapi seiring dengan kekuatan yang tumbuh, hati kalian juga menjadi tumbuh liar dan tidak stabil. Sekarang aku tidak bisa melihat keadilan dalam diri kalian. Aku melihat kalian seperti orang yang berbeda dari hari pertama kalian mulai berlatih. Hingga akhirnya semua murid dari Darkseid pun sudah tidak peduli lagi dan berkata, "Apa kau justru takut kepada kami?" Dan akhirnya semua murid ini pun menjadi sombong dan bilang ingin merebut posisi pemimpin New Heroes dari... Kalian harusnya tahu siapalah. Dan hal itu pun disetujui dengan murid-murid lainnya. Nah, sepertinya mereka ingin merebut posisi pemimpin New Heroes dari Darkseid, tapi mereka seperti menyindir dengan tidak menyebut namanya. Nah, Darkseid pun tidak bisa berbuat apa-apa, hanya berusaha untuk melarang saja, tapi malah dipecundangin oleh muridnya. Sebelum kemudian, para murid pun sudah keluar dari tempat latihan, lalu tiba-tiba muncul seseorang dari belakang, yaitu Tuan McCoy. Jadi Tuan McCoy berlari sebelumnya itu ingin meminta kepada Darkseid untuk membantu asosiasi pahlawan. Aneh bagiku untuk mengatakan ini karena telah mengkhianati asosiasi pahlawan. Tapi mereka sedang menghadapi serangan yang sangat sengit. Lalu, siapa yang bisa membantu mereka jika New Heroes tidak bisa membantu? Apakah masih ada pahlawan yang seperti itu? Seperti yang mempunyai keadilan dan bisa membantu? Mantan pahlawan kelas S Super Alloy Darkseid, apa tanggapanmu? Tuan McCoy di sini sepertinya berusaha untuk membangkitkan semangat dari Darkseid. Mendengar itu, Darkseid pun hanya bisa terdiam dengan gugup lalu berkata, "Tubuhku benar-benar membeku dan tidak bisa bergerak. Itulah sebabnya aku berhenti. Tolong mengerti. Tidak apa-apa jika kau tidak bisa memaafkanku karena tidak bertarung." Jujur, Mimin kasihan juga lihat Darkseid karena mungkin dalam benaknya dia ingin membantu tapi mentalnya yang hancur masih belum mampu untuk melakukannya. Nah, mendapat penolakan dari Darkseid, Tuan McCoy tidak menyerah di situ saja. Dia pun langsung pergi ke tempat kurungan dari Metal Bed bahkan sampai menggedor-gedor pintu. Nah, Metal Bed yang tidak tahu dengan situasi para robot yang menginvasi harus bertanya, apa yang terjadi? Apakah bencana level naga muncul? Entah itu iblis atau naga, aku siap. Mendengar ucapan dari Metal Bed yang tidak mengetahui apa-apa, Tuan McCoy pun paham dengan apa yang terjadi dan bilang kalau seluruh kota sedang diserang oleh pasukan robot. Mendengar ucapan dari Tuan McCoy, Metal Bed langsung menyuruhnya untuk menjauh dari pintu lalu berusaha untuk mendobraknya dengan sangat kencang. Tapi sayangnya itu gagal karena pintunya sangatlah tebal, bahkan sampai meninggalkan darah di tangan Metal Bed. Dan ternyata Metal Bed sudah menduga ini karena pintu ini bukanlah konstruksi biasa dan membutuhkan waktu untuk menjebolnya. Dan yang bikin terkejut adalah jika pintu ini bisa memperbaiki dirinya sendiri. Karena hal tersebut, Tuan McCoy pun ingin mencoba negosiasi atau mencoba mencari kartu kuncinya. Nah, justru Metal Bed ingin Tuan McCoy membawakan pentungan miliknya dan harusnya jika tongkat itu belum dibuang, itu ada di loker milikku. Metal Bed menegaskan bukan tongkat baseball yang memiliki keunggulan seperti ada tombol-tombolnya atau apalah, tapi hanya tongkat logam sederhana yang kubawa dari asosiasi pahlawan. Setelah kau membawanya, berikan aku lewat celah pintu pengirim makanan. Nah, ketika Tuan McCoy sedang berlari untuk mengambil pentungan milik Metal Bed, tiba-tiba dia dihadang oleh Neo Leader yaitu A. Dia berkata, apakah kau ingin menggerakkan Metal Bed yang masih dalam masa observasi? Kau melakukan keputusan sendiri yang bisa merusak kebersamaan kelompok. Hingga akhirnya A langsung menganggap Tuan McCoy mata-mata dan sebagai Neo Leader dia tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Mendengar hal itu, Tuan McCoy pun bilang kalau tunggu dulu dan dengarkan situasinya. Dan yang lebih sialnya, justru muncul Neo Leader yang lain yaitu Ryomon di belakang Tuan McCoy yang membuat Tuan McCoy seperti dicegat dari depan dan belakang. Nah, mereka berdua sepakat untuk membawa Tuan McCoy kepada Mr. Fuzzy untuk meminta penilaiannya. Ditambah dengan omongan Ryomon yang bilang kalau aku tahu sedikit dan mempunyai cara bagaimana agar orang mau berbicara. Mendengar itu, membuat Tuan McCoy merinding dan tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu dibawa untuk pergi ke hadapan Mr. Fuzzy. Dalam benaknya, Tuan McCoy berkata kalau ini adalah hal yang mengerikan karena aku ditangkap oleh dua orang yang paling berbahaya. Sampai saat ini, aku telah membocorkan rahasia asosiasi pahlawan kepada New Heroes. Itu juga untuk membuat jalanku di dunia. Tidak, untuk kepentingan pribadiku. Nah, di saat seperti ini, akhirnya Tuan McCoy malah sadar nih dan mengakui kesalahannya. Dan apakah ini saatnya aku membayar tagihanku atau mendapatkan karma?
Sekarang setelah mereka tidak membutuhkanku lagi, mereka mungkin akan memperlakukanku seperti yang lain. Dan webcomic One Punch Man chapter 149 pun selesai di sini. Akhirnya terungkap sudah kalau dalang invasi robot yang ingin menghancurkan umat manusia terkuak. Udah jelas seluruh manusia bakal musnah dan hanya menyisakan sedikit jika berhasil. Dan yang menjadi garda terdepan untuk melawannya sudah pasti para pahlawan, dan New Heroes harus membasmi seluruh pahlawan termasuk Saitama. Walaupun mungkin ada pahlawan yang membantu Mr. Fuzi, tapi pada akhirnya mereka tidak pantas disebut sebagai pahlawan. Dan untuk sesi Saweria bakal kita lewatkan aja seperti yang sudah berlalu-lalu. Ya wajar lah, udah lama juga Mimin gak upload, dan kalian nantikan saja pembahasan webcomic karena akan terjadi suatu plot yang sangat menarik, yang dimana Saitama akhirnya muncul dan menjadi penyelamat. Oke lah, Mimin akhir aja video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Sanzaime.